Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pagi hari ini saya ingin menguraikan uraian Dhamma dengan tema manfaat mempraktekkan sila. Sebelumnya, seperti biasa saya akan membacakan renungan pagi hari ini, yaitu menjaga moral kesusilaan, melangkah dengan pasti, menghindari kejahatan dan keburukan, menjaga moral kesusilaan, tidak melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, ucapan tidak benar, tidak meminum minuman beralkohol dan narkoba, terhindar dari kesulitan dan penderitaan, menebar banyak kebaikan dan kebenaran, mengembangkan kerendahan hati, kemurahan hati, kesabaran, cinta, dan kasih sayang, meningkatkan kebijaksanaan, berlindung dalam kebaikan dan kebenaran, menikmati kehidupan tenang, damai, dan berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu perenungan yang tadi pagi saya bagikan, dan berikutnya saya juga masih akan membaca dulu, baca tema yang berhubungan dengan sila atau kemoralan. Seperti biasa, setiap ada bante kita mengajukan permohonan sila. Kali ini saya baca dalam potongan terjemahan. Perkenankanlah Bante, saya memohon 5 sila beserta 3 perlindungan. Anugerahkanlah padaku sila itu Bante. Nah, kemudian kita mengikuti apa yang dibacakan oleh Bante, dan di akhir pembacaan Pancasila, Bante akan mengucapkan, ini adalah 5 pelatihan sila. Dengan merawat sila, tercapai alam bahagia. Dengan merawat sila, diperoleh kekayaan. Dengan merawat sila, tercapai padamnya kilesa atau kekotoran batin. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. Saya masih akan membaca. Berikut ini ada uraian tentang sila. Ia yang memiliki sila yang kuat dan mantap, memiliki kebijaksanaan dan konsentrasi, serta bersemangat dan rajin, akan dapat menyeberangi arus yang sukar diseberangi. Samyutta Nikaya 153.
Nomor 1, syair ke-53. Dengan perbuatan, pengertian, dan kebajikan, dengan sila serta hidup suci, dengan cara inilah orang-orang menjadi suci, dan bukan karena keturunan, harta, kekayaan. Majjhima Nikaya 3 nomor 262. Bukan karena kelahiran orang menjadi sampah, bukan karena kelahiran pula orang menjadi brahmana atau mulia. Oleh karena perbuatanlah orang menjadi sampah. Oleh karena perbuatan pula orang menjadi brahmana atau dimuliakan. Dari artikel yang saya baca dulu pada saat awal mungkin selesai karena hanya membaca, tetapi dibaca cuma 5 menit ya. Saya akan menambahkan uraian. Ibu, bapak, saudara dalam dhamma, hari ini, saat ini kita bisa berkumpul di sini bukanlah karena kebetulan, tetapi karena niat kita, kemauan kita memenuhi satu kewajiban. Apa kewajiban? Melakukan kebaikan. Salah satunya datang ke wihara. Kembali saya tekankan, datang ke wihara. Apakah datang ke wihara itu perbuatan baik? Ya. Berawal dari niat, semangat, berangkat dari rumah. Sampai di wihara, langkah pertama, praktek dhamma, melakukan penghormatan kepada sang guru, kepada Rupang Buddha Gautama. Menghormat berarti kita melatih diri untuk mau menjadi orang yang rendah hati, bersujud kepada Rupang Sang Buddha, Rupang Sang Guru, seolah-olah batu atau besi ini adalah Sang Guru. Itu adalah bentuk latihan. Satu kebaikan telah kita lakukan. Setelah melakukan penghormatan, apa yang kita peroleh? Nah, inilah biasanya kita melakukan apa, pengennya dapat oleh apa. Tetapi sesungguhnya kita mengharap ataupun tidak berharap, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, diawali dengan niat. Saat melakukan tidak menyebabkan orang lain menderita. Itulah kebaikan. Kita praktek dhamma, praktek menambah kebaikan, tidak menyakiti, tidak berbuat kejahatan, tidak menyulitkan makhluk hidup. Itulah praktek dhamma. Itu langkah kedua. Praktek dhamma adalah bentuk penghormatan kepada sang guru. Cek. Itu langkah kedua. Kita menghormat kepada guru. Juga menghormat
kepada dhamma, yaitu dengan praktek. Yang ketiga, menghormat kepada sangga, tiratana, Buddha, Dhamma, dan sangga. 3 perlindungan, bukan minta perlindungan, tetapi kita berlindung, yaitu melangkah, melakukan kebaikan, berlindung kepada Buddha, menghormati guru, mempraktekkan ajaran Sang Buddha, yaitu praktek Dhamma, itu berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada sangga, meniru kebaikan-kebaikan para siswa Sang Buddha yang telah berhasil meninggalkan siklus samsara, siklus kehidupan, mencapai keabadian di nibbana. Jadi kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga tidak mendapatkan perlindungan. Betul? Betul dan salah. Kalau kita berlindung, meminta perlindungan pada Buddha, Sang Buddha sudah tidak peduli dengan kehidupan ini, karena Sang Buddha telah parinibbana, telah keluar dari lingkaran kehidupan, sehingga Sang Buddha tidak bisa melindungi kita. Tapi Sang Buddha telah memberi jalan, meninggalkan warisan yang luar biasa. Kembali kepada kita sendiri, ingin terlindung atau ingin hidupnya penuh dengan kesulitan. Kalau ingin terlindung dan bahagia, praktekkan Dhamma, banyak melakukan kebaikan, jangan berbuat kejahatan. Yang ketiga, bersihkan batin dengan mengembangkan kesadaran. Jangan berbuat jahat, caranya gimana? Sang Buddha menunjukkan jalan. Praktek yang wajib, yang harus dilaksanakan oleh umat Buddha. Saya tekankan, oleh umat Buddha. Kenapa? Karena kalau kita mengaku umat Buddha, tidak pernah praktek Dhamma, hanya memuja, membanggakan, mengagumi Buddha Gautama sebagai luar biasa, dipuji, dipuja, disanjung, tidak akan memperoleh manfaat. Karena Sang Buddhanya sudah parinibbana. Lalu apa yang kita puji, apa yang kita banggakan? Kalau kita ingin berlindung kepada Buddha, praktek Dhamma, praktek ajaran Sang Buddha. Yang paling sederhana, yang paling gampang, menjalankan sila, 5 sila, menghindari pembunuhan dengan alasan apapun harus dihindari. Kalau kita bertekad untuk berusaha, berjuang, kalaupun
gagal ya wajar, tapi jangan jadi keterusan. Angel ora bisa, sulit. Jadi ya sudahlah, itu keliru. Hari ini gagal, saya akan memperbaiki, saya akan berjuang. Nanti dan seterusnya berusaha menghindari. Yang sering kita lakukan dan sulit, membunuh nyamuk. Lah dia nganggu, dikala sadar pergi, nging cetit teplak, wah iya ya, saya lupa membunuh. Lain kali cetit, hop, sadar, melatih kesadaran untuk berhenti melakukan pembunuhan. Ini baru satu, nyamuk. Semut, makanan kesayangan saya kok dikeroyok semut, ya udahlah, buang. Saking jengkelnya, ambil spray baygon, mati semua. Itulah pembunuhan. Sadarlah, jangan lalai, jangan dianggap bahwa serangga, makhluk kecil wajar dibunuh. Orang yang berpikiran demikian adalah orang yang memiliki pandangan salah. Sekecil apapun makhluk itu, dia makhluk hidup. Dia makan makanan kita karena dia juga ingin hidup. Tapi naluri dari binatang beda dengan naluri kita. Kalau kita punya naluri mau membunuh, henti. Kita masih bisa berlatih mengurangi pembunuhan. Tergantung kemauan kita, kesadaran kita, mau jalan terus menghindari, berhenti melakukan pembunuhan atau tidak. Mutlak, apapun alasannya, pembunuhan harus dihindari. Lah, bagaimana kalau hidup saya adalah nelayan, kalau saya tidak menangkap ikan, keluarga saya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau saya terus menangkap ikan, jadi nelayan, saya melanggar sila pembunuhan. Itu adalah pencaharian yang tidak dianjurkan oleh sang guru. Tetapi kalau situasi yang memaksa, sementara kita belum memiliki kemampuan untuk putar haluan, ya tetap dijalankan, apa boleh buat. Tapi dengan kesadaran bahwa saya berusaha akan mencari mata pencaharian lain. Di samping itu, jangan lupa sisihkan sebagian untuk berbuat kebaikan. Di sini saya berbuat jahat karena menangkap ikan dijual, di lain sana saya juga harus mengimbangi dengan perbuatan baik. Apapun, perbanyak kebaikan, sehingga kehidupan kita akan memperoleh keseimbangan.
antara perbuatan jahat dan perbuatan baik. Itulah yang menunjang kehidupan kita menjadi bisa terhindar atau mengurangi penderitaan, menambah kebahagiaan. Tetapi karma buruk dari membunuh tetap tidak bisa dihindari. Pasti suatu saat akan mendatangkan penderitaan. Itu sila pertama, menghindari pembunuhan. Sila kedua, menghindari pencurian. Ya, ini masih lebih mudah. Tetapi sekecil apapun yang disebut tidak mencuri adalah tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Lah nemu di jalan bagaimana? Itu milik saya bukan? Bukan. Kalau tidak saya ambil nanti akan diambil orang. Boleh saja diambil, tapi jangan dimiliki. Di mana kita berada? Apakah di lingkungan situ ada security? Titipkan di security. Ini saya menemui ini, barangkali ada orang yang mencari. Itu langkah yang terbaik. Dan jangan berpikir nanti tidak diberikan. Buang jauh-jauh pikir yang demikian. Pokoknya saya mengambil, saya titipkan, terserah kelanjutannya. Orangnya datang dan kembali, ya karmanya orang itu. Kalau orangnya tidak datang dan barangnya hilang, ya karmanya orang itu. Jadi tidak ada hubungan dengan kita. Kita tetap menjaga agar kita tidak melakukan pencurian. Walaupun nemu di jalan, itu bukan milik kita. Itu bisa dianggap pelanggaran sila kalau kita ada maksud untuk memiliki. Itu pencurian. Ketiga, perzinahan. Perzinahan di sini adalah berhubungan badan dengan bukan pasangan hidup. Selingkuh. Lah kalau yang belum punya pasangan gimana? Kita harus dengan bijaksana. Yang masih belum punya pasangan suka jajan di tempat. Dia tetap sesungguhnya bukan pasangan, tetapi tidak melanggar sila. Loh kok bisa? Dia bukan pasangan saya. Tapi yang dimaksud di perzinahan di dalam Kame Sumicacara adalah selingkuh dari pasangan hidup. Kalau yang sudah punya pasangan masih jajan, itu pelanggaran sila. Tapi kalau yang masih sendiri, itu tidak termasuk melanggar sila, tetapi itu adalah perbuatan buruk. Hanyut dengan keserakahan. Apa yang dimaksud keserakahan di sini? Nafsu, keinginan, mengumbar nafsu. Itu sila ketiga. Lalu sila keempat, menghindari kebohongan. Saya sebagai pedagang sulit menghindari kebohongan. Kualitas barang, oh ini baik, padahal kan kita belinya belum tentu baik. Bisa. Tapi kita harus tetap jujur. Ini kualitasnya begini, begini. Ditawar sekian, modalnya belum sampai. Padahal itu sudah pas dengan modal. Walaupun itu hal yang biasa, tapi ucapan yang kita ucapkan dengan tidak jujur, itu sudah termasuk kebohongan. Akan merugikan diri sendiri.
Suatu saat mungkin kita akan menerima kebohongan yang lebih besar, bisa terjadi. Yang kelima, menghindari makan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Minuman beralkohol itu adalah wajib bagi kita untuk menghindari, berusaha. Praktek sila ini adalah cara kita mengurangi perbuatan jahat. Dalam perbuatan jahat merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Kemudian praktek dhamma yang kedua, banyak melakukan kebaikan. Tadi sudah saya sebutkan, satu, perbuatan baik datang ke wihara. Itu adalah perbuatan baik, bermanfaat bagi kita sendiri. Saat ini ibu bapak saudara sedang mendengarkan saya cuap-cuap, itu juga perbuatan baik, mendengarkan dhamma, mendengarkan pesan-pesan yang bermanfaat. Bagi siapa? Bagi diri sendiri. Termasuk saya berbicara di sini, sesungguhnya saya sedang berbuat baik untuk diri saya sendiri. Pasti karmanya untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi apa yang saya sampaikan tujuannya baik, diterima dengan baik, akan membuahkan kebaikan. Yang mendengar orang banyak, kebaikannya makin banyak. Karena itulah saya berharap ibu bapak pun suatu saat perlu berbicara di sini. Ini adalah karma baik. Marilah kita kumpulkan karma baik untuk diri kita. Datang ke wihara, banyak kesempatan berbuat baik. Melatih diri, jangan karena tidak suka, jangan karena tersinggung, jangan karena merasa disakiti, mutungi tidak mau ke wihara. Yang rugi diri sendiri, kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Berbuat baik, berbuat baik, itulah ajaran para Buddha. Jangan berbuat jahat, tambah kebaikan. Bersihkan hati dan pikiran dengan mengembangkan kebijaksanaan. Untuk memperoleh kebijaksanaan, ketenangan, melatih diri mengembangkan kesadaran. Caranya latihan meditasi. Latihan meditasi tidak cukup hanya seminggu sekali 5 menit. Padahal hidup kita sehari 24 jam. Untuk tidur 6 jam, masih ada 18 jam. Apa aktivitas kita selama 18 jam? Sisihkan waktu berlatih meditasi 15 menit. Bangun tidur, cuci muka, sikat gigi, sempatkanlah latihan meditasi. Duduk 15 menit. Sadari apa yang saya lakukan saat ini, duduk. Karena
dengan berlatih untuk menjaga kesadaran, inilah salah satu cara kita untuk mengontrol diri. Menjalankan sila pun akan lebih mudah. Karena apa? Seperti contoh tadi, membunuh nyamuk karena merasa terganggu. Kalau kita bisa berlatih, membiasakan diri, menjaga kesadaran, maka keinginan untuk membunuh bisa kita kurangi, bisa kita hambat. Dari gangguan nyamuk saja bisa kita kurangi. Tentu saja bisa melatih diri kita juga untuk menjadi lebih sabar, tenang, dan menikmati kebahagiaan. Itu salah satu manfaat kita berlatih meditasi, karena mengendalikan pikiran. Bisa menjadi sabar, bisa. Kita bayangkan saat saya masih muda, saya tertarik dengan dia, saya mendekati dia, janjian mau datang jam 6, datang setengah 7, begitu ketemu wajahnya cemberut, kita masih sabar karena ada tujuan ingin ketemu si dia. Tapi sekarang setelah menjadi pasangan hidup berpuluh-puluh tahun, hanya karena lupa dalam mempersiapkan, dalam melayani, memberi, menyiapkan makanan, muncul marahnya sampai ubun-ubun. Itu bisa terjadi karena tujuan itu sudah tersampai, dia sudah pasanganku, sehingga merasa emosi mudah bergolak, mudah jengkel. Tapi tangan kita mau berlatih, melatih kesadaran, melatih konsentrasi, kita mungkin bisa mengerem untuk mengurangi kejengkelan. Masih jengkel, wajar, kita masih jadi manusia biasa. Tapi jangan karena manusia biasa dijadikan hal yang wajar ini jadi kebiasaan. Jangan demikian. Marilah berjuang, berusaha mengurangi kejelekan, kejahatan, keburukan. Berjuang. Karena hanya diri kita sendiri yang bisa memperjuangkan kebahagiaan, kesabaran, ketenangan, bukan pembelian, tetapi hasil dari perjuangan, hasil dari usaha kita sendiri. Karena diri kita sendirilah yang bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan kejahatan dan keburukan, untuk mengembangkan kebaikan dengan banyak kebaikan. Datang ke wihara berdana, nah di wihara pun masih bisa berdana, ada dana paramita. Setiap hari berdana, ada kesempatan di sembarang tempat, ada tiap hari, tiap pagi mungkin kita melihat ibu-ibu penyapu jalan. Mereka dari pagi-pagi sudah keluar menyapu jalan. Termasuk mereka memiliki jasa yang besar untuk kebersihan lingkungan kita. Apa yang bisa kita lakukan pada mereka? Secangkir air putih kita berikan, bagi dia itu adalah suatu kebahagiaan,
karena ada orang yang mau memperhatikan. Bagi kita kesempatan memberi kebaikan, melepas. Itulah contoh satu kebaikan yang sederhana. Masih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Melepas lele yang sering diadakan oleh Patria di Metawihara. Itu pun bisa kita lakukan kapan saja. Kenapa? Kita bisa melihat betapa sadisnya manusia ini. Datanglah ke pasar dan berdiri di depan orang jual lele. Begitu mudahnya mereka melakukan pembunuhan. Lehernya dicekik, perutnya dipotong, jeroannya dibuang. Berapa banyak yang telah dilakukan oleh dia. Saya hanya mampu membeli setengah kilo, anggaplah 15.000. Beli, lepaskan di sungai. Itu adalah kesempatan menyelamatkan makhluk hidup. Setelah berbuat kebaikan, limpahkan jasa kebaikan pada sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Semoga kakek, nenek, ayah, ibu di alam sana bisa ikut merasakan kebahagiaan saya setelah saya melakukan perbuatan baik. Itulah kesempatan berbuat baik. Kesempatan bagi kita praktek dhamma. Dengan praktek dhamma kita memperoleh perlindungan, berlindung dalam kebaikan. Bisa terhindar dari penderitaan, mengurangi penderitaan. Praktek dhamma, menjalankan sila, berdana, memberi, melepas. Jangan lupa, pikiran kita juga butuh latihan. Melatih diri untuk sadar setiap saat. Tidak mudah. Saya duduk di sini pun saya sedang bicara. Terkadang pikiran saya tidak di sini, sehingga apa yang ingin saya sampaikan kelewat, lupa. Itu bisa terjadi. Apalagi ketika kita beraktivitas lain. Contoh, sudah biasa baca parita setiap pagi, sambil hafal lotok, tapi kadang-kadang ada yang kelompat karena perhatian tidak pada saat baca parita. Jadi, oh ini sampai di mana? Bisa terjadi karena kita kurang konsentrasi. Inilah manfaat dari latihan meditasi bagi diri sendiri adalah melatih konsentrasi sehingga kita bisa sadar setiap saat. Himbauannya, tujuannya sadar setiap saat, tetapi pikiran kita sangat luar biasa. Makanya dalam film Keras Sakti Sun Gokong disimbolkan sebagai pikiran kita. Keras sakti yang nakal, liar, sulit dikendalikan, sehingga dipasang cincin di kepalanya. Guru Tong baca parita, cincinnya akan mengencang, keras sakti tak berdaya. Sesungguhnya itu adalah simbol. Kalau kita mau melatih diri, mengamati pikiran dalam kesadaran, itulah kita bisa menjaga pikiran kita yang sangat liar
walaupun hanya sesaat. Tapi itu sudah jauh lebih baik daripada kalau kita sama sekali tidak pernah berlatih, tidak pernah mau belajar memperbaiki diri, melatih meditasi. Sangat disayangkan kalau kita hanya bangga meditasi itu adalah ajaran Sang Buddha, Buddha guru agung yang luar biasa. Tidak ada manfaatnya kalau kita hanya merasa bangga dan merasa hebat dengan guru kita. Tapi kalau kita sendiri tidak mau belajar, tidak mau praktek, bagaimana mau belajar, bagaimana mau praktek? Datang ke wihara saja kadang-kadang sungkan. Ibu bapak saudara, marilah saya tekankan sekali, marilah kita berjuang untuk diri sendiri, praktek dhamma dengan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Maka kita harus berjuang mempraktekkan dhamma, maka kita akan terlindung oleh tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha. Saya kira cukup sekian uraian yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengarkan, mau dipraktekkan, sehingga kita semua memperoleh manfaat. Semoga kebaikan-kebaikan yang telah saya lakukan bisa didengar, dilihat, dirasakan oleh sanak keluarga saya yang telah meninggal. Semoga mereka bisa ikut merasakan kebahagiaan. Juga bagi makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak, sape sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.